Hello, welcome to my video. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang kepribadian dan emosi. Kepribadian atau personality merupakan keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lainnya. Kepribadian seringkali dipergunakan dengan sebagai reaksi yang alami atau sebagai alat untuk menyesuaikan diri terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar seseorang. Konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian. Karakter, yaitu penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai benar salah, baik buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologis atau fisiologis. Traits, yaitu respon yang senada atau sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip, berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Type atribut, mirip dengan sifat, namun dalam kelompok stimuli yang lebih terbatas. Habit, merupakan respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang pula sama. Kepribadian yang sehat memiliki kemampuan dalam diri sendiri secara realitif, bisa menilai kelebihan dan kekurangan secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Bisa menilai situasi secara realistik dan juga dapat menghadapi segala keadaan dalam kehidupan yang dialami. Memiliki kemampuan dalam menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, bisa menilai keberhasilan yang didapat, tidak menjadi sombong, angkuh, atau mengalami superiority kompleks jika mendapat prestasi yang tinggi atau kesuksesan dalam hidup. Dapat menerima tanggung jawab, dia memiliki keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah dalam kehidupan yang dihadapinya. Kemandirian, mempunyai sifat mandiri terhadap cara berpikir, bertindak, memiliki kemampuan mengambil keputusan, mengarahkan, dan mengembangkan diri, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kepribadian yang tidak sehat, mudah marah atau tersinggung, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, sering merasa tertekan, stres atau depresi, bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang. Ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingati atau dihukum. Kebiasaan berbohong, hiperaktif, bersikap memusuhi semua bentuk otoritas, senang mengkritik atau mencemooh orang lain. Faktor kepribadian ada dua, yaitu A. Faktor keturunan. Keturunan merujuk pada faktor genetika seseorang, misalnya berkaitan dengan fisik, yaitu tinggi badan, bentuk wajah, warna mata, warna rambut, bahkan sifat serta penyakit tertentu. Hal ini bisa dipengaruhi oleh siapa orang tua dari individu itu, yakni komposisi biologis dan psikologis. B. Faktor lingkungan. Faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter kata ialah faktor lingkungan, di mana kita tumbuh dan dibesarkan, norma dalam keluarga, teman-teman, kelompok sosial, dan pengaruh lainnya. Contoh, budaya pembentuk norma, sikap, dan nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan menghasilkan konsistensi seiring berjalannya waktu, sehingga ideologi yang secara intens berakar di suatu kultur mungkin hanya memiliki sedikit pengaruh pada kultur yang lain. Emosi. Setiap manusia pasti pernah mengalami masa di mana ia sedang dilema, kesal, senang, menangis, ataupun bahagia. Hal tersebut merupakan cara manusia mengeluarkan ekspresi atau yang biasa disebut emosi. Emosi adalah suatu konsep yang sangat majemuk sehingga tidak ada satupun definisi yang diterima secara universal. Secara garis besar, emosi merupakan cara manusia mengeluarkan ekspresi atau cara mengungkapkan perasaannya. Bertambahnya usia manusia, perubahan lingkungan dan proses perkembangan dapat mempengaruhi emosi manusia itu sendiri. Hal ini terjadi karena proses pembentukan fase perkembangan yang didukung faktor eksternal
yang berupa teman, lingkungan, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan faktor internal misalnya umur dan lingkungan keluarga. Sumber-sumber emosi: kualitas tidur, kepribadian, olahraga, stres, gender, usia, aktivitas sosial, suasana hati dalam seminggu dan dalam waktu sehari. Bentuk-bentuk emosi: amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, malu. Karakteristik emosi: emosi berasal dari bioevolusi. Emosi biasanya tanggap terhadap rangsangan ekologis yang berlaku, tetapi dapat dipengaruhi oleh temperamen atau kepribadian, evolusi budaya, dan proses epigenetik lainnya. Emosi biasanya diaktifkan oleh sebuah proses persepsi yang sederhana. Perasaan yang unik atau komponen motivasi adalah fase dari proses neurobiologis evolusi berasal. Setiap emosi urutan pertama memiliki fungsi regulasi yang unik yang memodulasi kognisi dan tindakan. Berbeda dengan negara afektif siklus atau proses seperti lapar, haus, dan gairah seksual, emosi menyediakan sumber terus-menerus motivasi dan informasi yang memandu kognisi dan tindakan. Fungsi dari emosi: survival, yaitu sebagai sarana untuk mempertahankan hidup; energizer, yaitu sebagai pembangkit energi; messenger, yaitu sebagai pembawa pesan. Dampak dari emosi: A. Dampak positif. Dalam dampak ini biasanya terjadi pada diri manusia berwujud perasaan bahagia, ceria, damai, senang, dan adanya rasa syukur. Hal ini biasanya menjelaskan sebuah evolusi diri atau perasaan yang menyenangkan dan menguntungkan. B. Dampak negatif. Dampak dari emosi negatif biasanya perasaan menangis, marah, kecewa, sedih, benci, dan lain-lain. Biasanya emosi ini menunjukkan sebuah evolusi diri atau adanya perasaan yang merugikan. Kesimpulan, kepribadian dan emosi memiliki hubungan yang dapat dijelaskan berdasarkan analogi cuaca dan iklim. Kepribadian ialah pola yang berhubungan dengan pengaruh perilaku, kognisi, dan keinginan. Sedangkan emosi menghadirkan integrasi dari perasaan, perilaku, penilaian, dan keinginan pada waktu khusus dan lokasi tertentu. Thank you. Sampai jumpa di video